Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Ya, selamat datang. Hari ini nih, kita mau gali lebih dalam bab 3, Hidup dan Mati, dari buku Stronger. Buku yang menarik ini ya. Betul. Sumber ini membawa kita jauh ke belakang, ke zaman kuno. Kita lihat gagasan mereka soal tubuh, latihan, ya hidup, mati. Dan ini dilihat dari kacamata unik ya, Charles Stocking. Dia kan ahli Yunani Romawi kuno, tapi juga, seorang powerlifter. Itu dia, kombinasi yang nggak biasa. Nah, Anda pernah nggak sih kepikiran, gimana ya orang Yunani kuno itu memandang hubungan antara katakanlah, tubuh yang fit sama hidup yang baik? Pertanyaan bagus. Dan kenapa ya rasanya sekarang ini kita kayak baru nemu lagi koneksi itu? Iya kan? Kayak rediscovery gitu. Terus, hadiah dari latihan fisik itu apa sih sebenarnya? Cuma menang lomba, medali, atau Atau ada yang lebih dalam, sesuatu yang fundamental? mungkin menyangkut hidup dan mati itu sendiri ya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, mulai dari mana nih? Olimpia kuno mungkin? Ide bagus. Coba deh Anda bayangkan Olimpia zaman dulu. Jangan bayangin runtuhan sepi kayak sekarang ya. Tapi tempat yang hidup, penuh aktivitas. Betul. Ada lomba lari stadion itu kan, yang paling asli, paling utama. Nah, lokasinya itu ternyata nggak selalu di situ, sempat pindah-pindah. Oh iya? Baru tahu saya. Iya. Terus penontonnya? Wah, kebanyakan laki-laki ya. Mungkin puluhan ribu duduk di lereng bukit gitu. Tapi ada pengecualian, kan? Soal pendeta wanita itu? Nah, itu dia. Ada satu kursi kehormatan dari marmer, posisinya strategis banget di tengah lintasan. Khusus buat pendeta wanita Dewi Demeter. Dewi Panen ya? Iya. Cuma dia, perempuan dewasa yang sudah menikah, yang boleh nonton secara resmi di situ. Istimewa banget. Lama sekali. Bahkan pas Yunani udah dikuasai Romawi, sekitar abad kedua Masehi, itu masih jalan terus lombanya. Masih relevan ya berarti? Iya. Terus ada penulis namanya Pausanias. Nah, dia ini datang ke Olimpia pas zaman Romawi itu. Oke. Dia nulis catatan perjalanan yang detail banget. Deskripsi situsnya, patung-patung, sejarah, mitos. Tulisan dia inilah jadi jendela utama kita buat ngerti tradisi ini. Jadi sumber primer penting ya, meskipun ditulis jauh setelah era klasik macam Aristoteles. Betul, ratusan tahun setelahnya. Terus, balik ke Charles Stocking tadi. Dia kan akademisi sekaligus atlet. Nah, pas dia lari di lintasan kuno Olimpia itu, Dia merasakan sesuatu yang beda ya. iya, dia ngerasain getaran sejarahnya. Sampai bilang, para dewa ada di sana. Wah, Baginya itu bukan cuma olahraga lari biasa, tapi kayak cara buat terhubung sama yang ilahi gitu. Sekaligus sadar diri, oh kita ini fana, beda sama dewa-dewi. menarik cara dia memaknainya ya. Stocking juga kan menyoroti soal bahasa, gimana bahasa itu membentuk cara kita mikir. Contohnya, Kayak kata Yunani kuno, psyche sama soma. jiwa dan tubuh ya. Sering diterjemahin gitu ya, jiwa atau pikiran untuk psyche dan tubuh untuk soma. Nah, di karya-karya paling awal, kayak Homer, psyche dan soma itu nyatu pas orang masih hidup. Nggak terpisah. Enggak, baru dianggap pisah itu pas orang meninggal, dalam ritual pemakaman. Tapi kan filsuf setelah Homer beda lagi pandangannya. Kayak Plato, Nah, itu dia. Beberapa abad setelah Homer, Plato muncul. Dia ini bikin garis pemisah yang jauh lebih tegas antara psyche dan soma. gimana tuh pemisahannya? Plato cenderung mikir psike itu lebih mulia, abadi. Kalau soma, ya tubuh fisik ini fana, kurang penting lah. Wah, ini kan pandangan yang pengaruhnya gede banget ya di barat. Banget. Sangat berpengaruh ke tradisi intelektual dan pendidikan. Tapi berarti Plato sama sekali nggak peduli sama tubuh dong. Nah, justru di sini menariknya. Meskipun Plato lebih mentingin psike, dia tetap lihat latihan fisik, gimnastike itu sebagai pilar pendidikan. Penting. Sepenting apa? Setara sama musik, bahkan kedokteran. Dia anggap pengetahuan cara ngerawat dan ngelatih soma itu esensial. Tapi bukan buat tubuhnya itu sendiri. Bukan, tujuannya lebih ke membentuk warga negara yang baik, yang seimbang, buat polis atau negara kota. Jadi bukan soal pamer badan bagus, tapi soal fungsi dan kontribusi ke masyarakat. Oke, jadi latihan fisik itu penting buat fungsi, bukan penampilan menurut Plato. Kalau gitu harusnya dia dukung atletik dong ya? Nah, nggak sesederhana itu ternyata. Kita perlu lihat juga pandangan dari sisi medis zaman itu. Gimana tuh pandangan medisnya?
Disinilah mulai kelihatan ada ketegangan. Pemikiran medis Yunani awal, kayak di Corpus Hippocraticum, itu mereka cenderung agak curiga sama kondisi puncak atletik. Curiga gimana? Mereka lihat kondisi atlet yang lagi top-topnya itu sebagai kondisi ekstrim. Puncak sesaat, tapi habis itu rentan banget buat turun drastis. Beda sama konsep sehat ideal mereka. Apa tuh konsep sehat idealnya? Namanya isonomia. Isonomia. Artinya apa tuh? Secara harfiah sih kayak kesetaraan bagian-bagian. Dalam konteks kesehatan, artinya keseimbangan yang harmonis antara berbagai elemen atau humor dalam tubuh. Keseimbangan ya kuncinya. Betul. Menariknya, istilah isonomia ini juga dipakai di politik loh, buat gambarin tatanan demokrasi yang seimbang, lawan dari monarkia atau kekuasaan tunggal. Wah, nyambung ya antara kesehatan sama politik. Jadi intinya, sehat itu seimbang, bukan jadi paling kuat atau paling cepat kayak atlet. Tepat. Jadi ada semacam konflik awal nih, kesehatan versi medis yang cari keseimbangan, lawan performa puncak atletik yang dianggap ekstrim. Terus gimana filsafat merespon konflik ini? Ada pandangan lain? Ada dong, beberapa abad kemudian, di Roma, muncul para filsuf Stoik. Nah, mereka ini punya pandangan beda lagi dari Plato. Bedanya gimana? Kalau Plato kan misahin jiwa sama tubuh ya. Kalau Stoik, mereka percaya jiwa, psike, itu punya aspek material. Jiwa itu material. Maksudnya? Artinya, apa yang kita lakukan ke tubuh, ke soma, itu secara langsung ngefek dan ngebentuk jiwa kita. Nggak terpisah. Wah, implikasinya besar dong. Iya, buat mereka, latihan fisik itu bukan cuma gerak badan, tapi bisa jadi semacam kerajinan jiwa, soul craft. Ini bukan kiasan loh. Bukan metafora. Bukan. Ini praktik filosofis beneran. Cara buat menempa karakter, kebajikan, lewat disiplin fisik. Wow, keren juga ya pandangannya. Latihan fisik bisa bentuk jiwa secara harfiah. Tapi apa pandangan Stoik ini diterima luas? Gimana sama tokoh medis paling top zaman itu? Nah, ini dia tokoh kuncinya, Galen, dokter Romawi abad kedua Masehi. Karyanya itu, mendominasi kedokteran Eropa 1000 tahun lebih. Pengaruhnya besar banget berarti? Gimana pandangan Galen soal latihan dan atlet? Nah, Galen ini, dia sangat-sangat kritis sama atlet profesional yang fokusnya bangun otot besar. Beda banget sama Stoik. Sekritis apa sih dia? Dia sampai ngatain mereka diberi makan daging sapi berlebihan, beefed up. Dia ngeluh otot tebal sama darah berlebih bikin mereka susah nafas, bikin nggak seimbang humor tubuhnya. Sampai segitunya ya? Bahkan, terus terang aja nih, dia bandingin fisik atlet berotot itu sama babi. Hah? Sama babi? Iya, sebaliknya Galen muji banget latihan yang lebih ringan, lebih seimbang, kayak main pakai bola kecil. Menurut dia, latihan kayak gitu bisa nyatuin psike sama soma secara harmonis, mengarah ke isonomia, kesehatan sejati, bukan performa ekstrim. Gila juga ya sampai dibandingin sama babi, itu kritik pedas banget. Pandangan kerasnya Galen ini murni teori medis aja? Atau ada faktor lain? Pertanyaan bagus tuh. Ada beberapa konteks menarik di sini. Pertama, Galen itu punya pengalaman langsung ngerawat gladiator. Oh ya? Iya, gladiator itu kan punya julukan hordeari, artinya pemakan jelai. Diet mereka sengaja tinggi karbohidrat. Tujuannya? Buat ngebangun lapisan lemak tebal di atas otot. Ini praktis banget di arena, lemak itu jadi kayak bantalan pelindung. Jadi kalau kena sabetan gitu nggak langsung fatal? Untuk persepsi Galen soal atlet. Masuk akal sih. Ada lagi? Ada. Kedua, Galen sendiri pernah cedera bahu parah pas latihan gulat. Oh, dia juga latihan? Pernah. Nah, pengalaman pribadi cedera, ditambah pengalaman ngerawat gladiator yang sengaja digemukin tadi, bisa jadi ya saling nguatin pandangan medisnya yang nggak suka badan atletis gede kekar. Tapi, tadi katanya Galen punya pandangan yang keliru soal otot ya? Nah, ini mungkin bagian paling penting. Galen, dan bahkan Aristoteles sama Plato sebelum dia, itu salah paham soal fungsi dasar otot kalau pakai standar kita sekarang. Salah pahamnya gimana? Dia anggap bagian tengah otot yang tebal yang kita sebut perut otot atau muscle belly itu cuma kayak bantalan pasif, pembungkus aja. Bukan sumber kekuatan. Bukan. Dia mikir otot itu kontraksi meskipun ada bagian itu, bukan karena bagian itu. Dia lihatnya malah kayak penghalang. Waduh, kesalahpahaman mendasar ya? Iya, jadi kesalahan anatomi ini ditambah retorikanya yang kuat dan negatif soal otot besar. Kemungkinan besar jadi akar bias terhadap tubuh berotot ya? Tepat.
Menurut Stocking, ini yang nanemin semacam kecemasan soal tubuh berotot yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Kayak ada yang nggak sehat atau berlebihan gitu kalau ototnya gede. Seolah-olah suara yang pro-atletik sengaja dibungkam gitu. Stocking berpendapat begitu, bahwa suara-suara dari zaman kuno yang sebenarnya membela nilai atletik seringkali sengaja dikesampingkan oleh figur berpengaruh kayak Galen. Tapi kan nggak mungkin semua setuju sama Galen. Pasti ada yang bela atletik dong. Ya, jelas ada. Suara pembelaan paling lantang itu datang dari Philostratus. Dia penulis yang hidupnya sezaman sama Galen. Oke, Philostratus. Apa yang dia tulis? Dia nulis karya judulnya Gymnasticus. Isinya itu kayak manifesto pembelaan buat latihan atletik. Keren. Apa poin utamanya? Philostratus bilang, gimnastike itu bukan sekedar aktivitas kasar, tapi sebuah bentuk kearifan, Sophia. Nilainya setara sama keahlian atau ilmu lain. Kearifan. Itu pernyataan kuat. Kuat banget. Dia mengakui sih kualitas atletik di zamannya, era Romawi, itu mungkin udah turun dibanding zaman emas Yunani. Tapi dia tetap bela nilai intrinsiknya. Terus apa yang dia kritik? Dia kritik keras fokus yang berlebihan ke penampilan fisik doang. Menurut dia itu merusak esensi atletik. Contohnya? Dicontohin patung-patung Hercules yang populer banget di pemandian Romawi, yang digambarin ototnya gede banget tapi mukanya kayak menderita, kayak dihukum gitu. Punished Hercules. Oh, patung yang wiri Hercules itu bukan sih? Yang Hercules capek bersandar di tongkatnya? Nah, itu dia. Biasanya salinan dari karya asli Lysippos. Anda tahu patung itu? Tahu. Itu kan malah jadi inspirasi buat binaragawan modern kayak Eugen Sandow, Arnold. Mereka lihatnya sebagai simbol perjuangan, hasil kerja keras. Betul. Interpretasi modern memang cenderung lihat sisi heroiknya, kelelahan yang memuaskan setelah usaha keras. Tapi Philostratus dan Stocking yang mengutip dia melihatnya agak beda. Bedanya gimana? Philostratus menekankan kalau keindahan sejati atlet dan nilai latihannya itu ada di fungsi dan gerakan, bukan cuma penampilan statis, otot yang dipajang. Jadi dia kritik fokus ke citra visual aja. Iya. Yang oleh Stocking disebut fasisme tubuh modern. Sebelumnya Aristoteles juga bilang gitu kan, keindahan, kalos, itu nyambung ke fungsi sesuai usia. Kerja keras buat pemuda, perang buat dewasa, bebas sakit buat lansia. Dinamis dan fungsional. Oke, menarik. Jadi Philostratus bela atletik, tapi kritik fokus ke penampilan. Terus pandangannya soal metode latihannya sendiri gimana? Nah, ini juga penting dari argumen Philostratus. Dia nggak suka banget sama formula latihan yang kaku, yang diterapin membabi buta. Contohnya kayak apa tuh? Sistem tetrat, siklus latihan 4 hari yang ngetop banget waktu itu. Ada hari persiapan, hari intens, hari pulih, hari ringan atau penengah. Sekilas kok kayak periodisasi modern ya? Ada siklus berat, ringan. Apa masalahnya? Masalahnya bukan di siklus 4 harinya, Stocking sendiri kan pakai prinsip periodisasi. Yang dikritik keras Philostratus itu mentalitas kakunya. Mentalitas dogmatis gitu. Iya, Mentalitas yang nggak peduli sama kairos. kairos. Ini istilah penting lagi nih. Apa artinya? Kairos itu konsep Yunani yang agak susah diterjemahin pas. Tapi intinya itu soal momen yang tepat, waktu yang pas, peluang tak terduga. Dalam konteks latihan artinya apa? Artinya kemampuan pelatih atau atlet buat baca situasi. Kondisi atlet saat itu gimana, terus latihan disesuaikan secara cerdas, tepat waktu. Latihan yang bijak itu butuh analisis, adaptasi, improvisasi terus-menerus. Bukan cuma ikut jadwal mati. Betul. Kearisan latihan itu bukan soal ikut resep, tapi soal peka sama momen yang tepat. Dan Philostratus punya contoh soal bahayanya kalau abai sama kairos ini. Punya. Contohnya tragis banget, mengerikan malah. Dia cerita soal pegulat namanya Gerenos, juara Olimpiade. Oke, Gerenos, kenapa dia? Abis menang, dia pesta dong, mabuk beberapa hari, terus dia datang ke tempat latihan. Kondisinya masih pusing, belum pulih total. Lalu? Pelatihnya yang fanatik sama sistem tetrat itu, mungkin merasa otoritasnya dilanggar atau gimana, pokoknya maksa Grebenos latihan keras sesuai jadwal hari itu. Dipaksa latihan pas kondisi gitu. Iya, akibatnya fatal. Grebenos meninggal pas latihan. Ya ampun, meninggal. Iya, Philostratus nyalahin pelatihnya. Dia bilang pelatih itu membunuh Grebenos karena ketidaktahuan tentang latihan. Maksudnya nggak ngerti pentingnya kairos. Gila, kontras banget ya sama pelatih di Olimpia sendiri. Banget. Pelatih di Olimpia kan menurut Philostratus latihannya semua diimprovisasi untuk waktu yang tepat, sangat adaptif.
Dia malah cerita lagi ada pelatih nusuk atletnya pakai strigil. Ditusuk? Alat pengikis minyak itu? Iya, gara-gara dianggap kurang berjuang keras. Kejam sih, tapi ini nunjukin betapa seriusnya Philostratus lihat atletik itu ya perjuangan habis-habisan buat menang. Tapi perjuangan yang cerdas, adaptif. Kisah Gerenos itu benar-benar nunjukin pertaruhan hidup dan mati dalam latihan ya. Jadi, balik ke pertanyaan awal kita nih. Apa sih hadiah sebenarnya dari semua ini? Dari kacamata kuno sampai modern? Buat Philostratus mungkin menang ya, tapi buat Stoiking zaman sekarang. Nah, buat Stoiking jawabannya lebih dari sekedar menang kompetisi. Hadiah utamanya, kata dia, adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan? Maksudnya? Latihan yang terencana, terus-menerus, cerdas, yang perhatiin kairos, itu ngebangun tingkat fungsi fisik yang tinggi, keseimbangan, dan yang penting, ketahanan, resilience. Ketahanan buat apa? Buat ngadepin dunia nyata, yang penuh ketidakpastian, tuntutan. Ini bukan soal performa sesaat di lomba, tapi soal mempertahankan kapasitas buat ngelakuin hal-hal penting dalam hidup. Contohnya? Ya kayak ngajar, neliti, ngerawat orang yang kita sayang, ngejalanin hari-hari dengan energi, nggak dibatasin sama kelemahan fisik. Jadi ini kayak mendefinisikan ulang kesehatan ala Galen, tapi nggak dipisahin dari performa. Tepat sekali. Stoiking melihatnya sebagai integrasi. Latihan itu bukan cuma buat kelihatan bagus atau capai target ABC, tapi jadi fondasi biar kita bisa hidup secara penuh. Makanya dia sebut masalah hidup dan mati. Iya, bukan dalam arti harfiah kayak kompetisi kuno, tapi dalam arti kualitas dan kapasitas ngejalanin hidup modern. Latihannya sendiri, entah lari sprint atau angkat beban, itu cara dia nyambung lagi sama sensasi kuno di Olimpia. Sensasi apa tuh? Pengalaman bergerak melampaui keadaan Anda saat ini, semacam partisipasi fisik yang mendalam. Wah, kita udah jalan jauh ya, dari lintasan Olimpia ke debat filsuf dan dokter soal tubuh, jiwa, sehat, performa. Bab hidup dan mati ini benar-benar nunjukin ya. Iya, kalau hubungan antara usaha fisik sama hidup yang bermakna itu bukan hal baru, tapi kearifan kuno yang sering kita lupain atau salah artiin. Betul. Ketegangan antara ngejar performa puncak sama jaga kesehatan seimbang itu, Pentingnya kairos, kepekaan momen dalam latihan. dan ngeliat tubuh bukan cuma daging, sarks ya istilahnya, materi kasar. Iya, sarks, tapi sebagai bagian utuh dari diri kita. Semua gagasan kuno ini ternyata masih relevan banget ya buat kita renungin sekarang. Setelah kita bahas semua ini, ada nggak sih gagasan atau detail yang paling nempel di benak Anda? Mungkin ini ya bisa jadi bahan renungan terakhir buat Anda para pendengar. Kalau hadiah tertinggi dari dedikasi latihan fisik itu, seperti kata Stoiking, pada akhirnya adalah kehidupan itu sendiri. Ketahanan, fungsi optimal, kemampuan terlibat penuh sama dunia. Ya, gimana kalau Anda coba lihat aktivitas fisik Anda, apapun bentuknya, lewat kacamata ini? Bukan cuma soal estetika, angka di timbangan, atau target jangka pendek. Tapi sebagai investasi. Betul, investasi untuk kehidupan yang lebih penuh, lebih tangguh. Nah, gimana cara pandang ini bisa mengubah pendekatan Anda terhadap gerakan dan kesehatan secara total? Coba direnungkan.